Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan hari ini, di hari yang berbahagia ini, izinkan saya selaku partner dari Bapak Ibu sekalian yang sedang mengikuti program Guru Penggerak mendefinisikan apa yang sudah saya dapat pada aksi nyata kali ini, yaitu di modul 1.4 budaya positif di sekolah. Nah, ketika budaya positif di sekolah, kalimat ini muncul, apa yang terbesit di benak Bapak Ibu sekalian? Budaya positif itu apa? Kira-kira? Mungkin Guru Ayu ya? Oke, selamat pagi dan terima kasih atas kesempatannya. Baik, budaya positif di sekolah itu merupakan kebiasaan hal-hal yang baik yang dilaksanakan di lingkungan sekolah atau kepada warga sekolah. Contohnya seperti siswanya itu dibiasakan untuk memiliki tutur kata yang baik kepada gurunya, saling sapa seperti itu, dan mungkin saling menghormati dan toleransi. Itu salah satu contohnya. Terima kasih. Luar biasa sekali Bu Ayu ya, ternyata memahami sekali tentang budaya positif sekolah. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif diawali dengan paradigma tentang teori kontrol. Nanti ada penjelasan tentang semua yang ada di slide yang kalian lihat ini. Nah, nilai-nilai atau keyakinan itu sendiri masing-masing ada penjelasannya. Berikut ya saya jelaskan. Jadi ada keyakinan dan peraturan. Nah, kalau keyakinan itu merupakan suatu kepercayaan ya Bapak Ibu ya. Sedangkan peraturan ya tatanan. Kemudian pada kepercayaan ini mengacu dari dalam individu tersebut dan didasari oleh nilai-nilai kebajikan. Contohnya keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu salah satu tadi sudah ada disampaikan Bu Ayu menyampaikan tadi ada sopan santun. Kira-kira teman-teman yang lain apa lagi keyakinan kelas itu adanya? Keyakinan ada sopan santun, ada apa lagi? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas kira-kira masuk ke sikap apa? Di disiplin atau bagaimana? Pak Dewa mungkin itu keyakinan kelas itu seperti apa aja? Baik, terima kasih. Jadi keyakinan kelas itu mungkin menurut saya itu adalah kesepakatan yang dibentuk atau dibuat oleh tentunya anggota ataupun peserta didik yang ada di kelas tersebut, yang dimana kesepakatan yang dibuat itu akan diyakini, dijalankan, dilaksanakan. Tentunya nanti ada konsekuensi-konsekuensi yang mereka sepakati untuk diyakini dan dijalankan bersama. Oke, terima kasih Pak Ibu. Jadi kurang lebih Bapak Ibu seperti itu yang keyakinan kelas ya. Jadi kesepakatan dan di dalamnya itu ada kalau keyakinan itu apa namanya disiplin, kemudian ada menghargai orang lain, kemudian ada keselamatan dan segala macamnya itu ada bedanya. Nah, peraturan itu seperti yang salah satunya tadi disampaikan oleh Bu Mila, yaitu menjaga kebersihan sekolah. Itu kan salah satu peraturan sekolah. Potongan rambut harus misalkan yang laki-laki 321. Kemudian datang tidak boleh terlambat. Kita misalkan pukul 7.30 segera ada di sekolah. Itu kan merupakan peraturan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah, melaksanakan piket, itu merupakan salah satu dari peraturan sekolah. Nah, berikutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan utamanya yang ingin dicapai setiap individu. Nilai ini menekankan pada keyakinan seseorang yang akan lebih memotivasi orang tersebut dari dalam dirinya sendiri. Jadi dari prinsip ya. Prinsip itu berarti dari dalam diri. Nah, contoh nilai kebajikan itu yaitu program pelajar Pancasila. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu program pelajar Pancasila apa-apa saja yang ada di dalamnya. Saya mungkin tidak perlu menjelaskan banyak lebar lagi di sana. Jadi di sini saya mau memberikan sedikit satu buah kasus untuk Bapak Ibu ya. Mohon dibaca baik-baik. Apakah jelas terlihat Bapak Ibu?
kasus yang ada di dalam sini, dalam cerita ini. Sudah ya Bapak Ibu ya, jadi saya bantu baca dari awal. Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat pada waktunya karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Nah, hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat muridnya berdiri rapi antri depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Nah, benar saja pada saat masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Berebutan masuk kelas. Intinya setelah digantikan oleh Pak Heru kembali kacau seperti itu ya, karena nggak tahu sistem pemberian stiker bintang ini. Lalu apa yang terjadi? Mengapa? Karena apa Bapak Ibu? Karena apa Bapak Ibu? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, apakah Bu Anas tadi itu memberikan stiker bintang untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, atau menghargai nilai kebajikan diri sendiri? Mohon maaf, maksudnya Bu Anas memberikan stiker bintang itu sehingga anak-anak yang mana dari ketiga ini? Anak-anak menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau menghargai nilai dan kebajikan diri sendiri? Ketika dia memberikan stiker bintang, anak-anak itu mau tertib. Ketika tidak ada stiker bintang, mereka kacau. Jadi yang mana motivasi yang diterapkan sih? Yang nomor 2, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah ini benar Bapak Ibu? Ada yang bilang benar, Bu Nila bilangnya salah. Kalau benar, kenapa kira-kira Bu berdua ini? Baik, menurut saya dari kasus yang tadi itu, kenapa yang nomor 2 mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kembali lagi ke kasusnya tadi, yaitu ketika Bu Anas kalau tidak salah sakit terus digantikan oleh Pak Heru kalau nggak salah, terus kelas itu kembali kacau. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini ketika anak-anak itu tidak dikasihkan reward untuk menjadi tertib atau disiplin, ketika digantikan oleh orang lain itu kembali lagi ke karakter anak-anak yang awal, yaitu tidak tertib ketika mungkin berbaris. Sehingga menurut saya yang nomor 2, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, baru anak-anak tersebut mau mengikuti aturan. Ketika Ibu Anas itu tidak ada, jadinya aturan itu tidak berlaku lagi, seperti itu. Terima kasih Bu Doni. Jadi dari kasus yang tadi, ya, dari kasus yang tadi kalian Bapak Ibu baca sekalian, memang dia menerapkan yang jenis motivasi nomor 2, karena dia memberikan imbalan berupa stiker bintang. Tetapi pertanyaan saya berikutnya, apakah itu benar untuk diterapkan? Apakah itu benar untuk diterapkan? Di sini sudah jelas ya Bapak Ibu ya, disiplin positif. Tujuan disiplin positif menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya tidak perlu kita memberikan reward, hanya saja kita harus menanamkan
nilai-nilai yang mereka percaya, khususnya bisa menghargai diri sendiri. Mungkin sistemnya, caranya bisa dengan memberikan mereka kesadaran diri. Anak-anak, kalau misalkan anak-anak tidak berbaris rapi, nanti apakah itu terlihat bagus di mata teman-teman yang lain? Bagus nggak itu anak-anak? Jadi membagikan kesadaran diri dari anak-anak dan kedisiplinan dari dalam diri sendiri dari anak-anak itu. Ya begitu ya Bapak Ibu ya penelitiannya. Nah, jadi dihimbau Bapak Ibu bisa menerapkan yang nomor 3, yaitu menghargai nilai dan kebajikan diri sendiri. Kemudian 3 cara menerapkan disiplin ada 3 ya. Yang pertama dengan hukuman, yang kedua dengan konsekuensi atau sanksi, dan berikutnya dengan restitusi. Nah kira-kira kalau hukuman itu kayak bagaimana? Nah saya langsung jelaskan ya biar tidak lama. Jadi hukuman atau konsekuensi ini adalah murid diminta, misalkan ini contohnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Mohon maaf Bapak Ibu, kita dulu sempat menerapkan sistem hukuman ini ya. Kalau kamu melanggar, kita berikan hukuman seperti apa? Ya, kita dulu sering menerapkan hal ini dengan memberikan hukuman. Tetapi Bapak Ibu ternyata ini caranya kurang tepat. Mari kita lihat yang berikutnya. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Hukuman tidak menghormati hak anak untuk mengambil keputusan. Jadi kalau kita memberikan hukuman, kita berdasarkan apa yang kita berikan, tidak menghargai hak anak untuk mengambil keputusan walaupun dari apa yang dia perbuat. Nah, sedangkan konsekuensi adalah akibat atau dampak dari perbuatan. Konsekuensi itu mengutamakan komunikasi dengan anak mengenai pilihan dan tanggung jawabnya atas perilaku mereka. Jadi ada pilihan-pilihan yang kita buat, misalkan kamu datang pukul 7, aturan datang pukul 7.30, tapi datangnya setengah 9 misalkan. Jadi ada konsekuensi yang dia harus kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama bertahan hidup, survive, kemudian merasa diterima, terus kebebasan, terus kesenangan dan penguasaan. Lalu 5 posisi kontrol dalam restitusi. Nah, 5 posisi kontrol ini mungkin beberapa waktu lalu rekan CGP kita, yaitu Bu Maktu, sudah sempat share ya videonya. Kalau Bapak Ibu sempat lihat atau sempat menonton, mungkin akan sedikit paham. Tetapi di sini akan saya jelaskan lebih dalam lagi tentang 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan yang lebih bagusnya ini. Mungkin setelah ini Bapak Ibu akan sadar ternyata selama ini kita sudah benar atau salah menerapkan aturan-aturan yang ada. Bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
involve, karena ini videonya lumayan panjang, jadi saya jelaskan dari yang posisi penghukum. Posisi penghukum itu lebih ke benar-benar menerapkan hukuman kepada siswa. Caranya berbicara juga lebih antagonis seperti ini ya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa
murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Ya, Bapak Ibu tidak mengantuk kan ya? Tidak ya. Jadi ada berapa posisi kontrol? Ada 5. Yang pertama ada apa? Penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, manajer. Nah, dari kelima tersebut, posisi manakah yang paling ideal
atas waktunya. Dari segi lima kontrol tersebut yang pernah dan sering saya alami di sekolah itu dalam posisi sebagai teman. Nah, di mana kita berada di lingkungan sekolah, kita terapkan posisi teman itu, kita mengajak siswa menerapkan apa sih kesalahannya itu, dan kita dengan cara dengan teknik teman seperti tadi itulah yang bisa saya lakukan, karena itu lebih mudah untuk kontrol kesalahan dari anak tersebut. Sekian, terima kasih. Ya, jadi setiap kita mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda ya. Itu tadi dari Bu Komang ya. Kalau Bu Komang sendiri menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Tetapi sebenarnya ada yang lebih ideal lagi posisi yang harus kita terapkan. Tapi saya mau minta pendapat Bapak Ibu sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi. Oke Pak Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya, Miss Putu. Jadi ini ilmu baru yang saya dapatkan hari ini dari penyampaian Miss Putu terkait dengan posisi kontrol atau posisi seorang guru ketika membimbing seorang murid ataupun kelompok murid. Nah, tadi dipertanyakan yang mana sering kita lakukan. Ya, kalau saya sendiri dalam aplikasinya di lapangan, ternyata saya menerapkan posisi kontrol yang pertama, yaitu penghukum. Ya, jadi penghukum. Jadi karena di sekolah ada aturan, ya aturan itu harus ditegakkan, diikuti. Makanya saya dalam melaksanakan pembelajaran sehari-hari, pembinaan sehari-hari itu menggunakan posisi sebagai penghukum. Namun pada kesempatan kali ini ternyata pemikiran dan tindakan yang saya lakukan itu ternyata keliru. Ya, bukan salah, tetapi keliru. Ternyata di awal sudah disampaikan bagaimana untuk membimbing siswa atau murid untuk menciptakan budaya positif. Iklim positif itu harus ditumbuhkan dari dalam diri siswa itu sendiri. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi di era sekarang murid memiliki ego yang tinggi, memiliki karakteristik yang unik. Maka pada kesempatan kali ini saya berikan informasi bagaimana menciptakan posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Tetapi untuk menciptakan posisi kontrol guru sebagai manajer tidaklah mudah. Jadi semua warga sekolah harus satu padu untuk menciptakan kesadaran diri daripada siswa itu, menciptakan bagaimana siswa itu tahu bahwa posisi dirinya adalah sebagai siswa yang taat terhadap aturan. Namun jika itu tidak bisa ditumbuhkan, kemungkinan kebiasaan saya yang pada saat posisi sebagai penghukum mungkin akan tetap itu akan dijalankan. Nah, inilah PR berat buat kita semua. Ya, terima kasih Pak Dewo atas penyampaiannya barusan. Tadi ada dua teman guru yang menyampaikan ya. Biasanya kalau Bu Komang yang sering diterapkan adalah posisi teman. Kalau Pak Dewo penghukum. Langsung dasar posisi yang biasa diterapkan. Nilai kira-kira posisi kontrol yang mana yang sering diterapkan? Baik, terima kasih Pak. Jadi biasanya saya di lapangan pada saat mengajar, saya seperti yang dikatakan Pak Dewo, saya menerapkan posisi penghukum, di mana ada sebelum saya mengajarkan di kelas, saya memberikan kesepakatan atau aturan-aturan yang berlaku untuk siswa-siswi di kelas tersebut, dan jika ada yang melanggarnya akan ada sanksi-sanksi yang telah ditentukan dari kesepakatan yang kita rumuskan atau buat sebelum proses pembelajaran. Terima kasih. Berarti kalau yang Bu sendiri posisi apa kira-kira? Apa-apa jelaskan posisinya aja. Posisi teman. Posisi teman. Kalau Bu ini posisi kontrol yang mana yang diterapkan? Jelaskan posisinya aja.
posisi teman. Posisi teman. Kalau Pak Kuseka nih, kalau Pak Kuseka pasti Yang apa? Iya. nomor satu posisi apa? Hubungan. Menghukum ya. Iya. Kalau Bapak sekarang kira-kira posisi kontrol yang mana? Yang pertama itu ada penghukum, yang kedua itu ada apa namanya perbuatan bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer yang mana? Iya, pertama. Hukum ya Pak ya. Ya, yang pertama. Karena kita di sana nanti akan tahu di mana kelemahan siswa, kemudian di mana kemauan siswa, apa yang siswa itu disenangi. Sehingga kita bisa nanti akan membuat siswa itu berpikir lebih jernih, sehingga kata-kata yang kita keluarkan dari kita sendiri, siswa itu akan memikirkan, oh di sini kesalahan saya. Nah itu. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Baik. Ternyata lebih banyak menerapkan posisi penghukum dan posisi sebagai teman ya. Termasuk saya sendiri asli saya menerapkan posisi sebagai teman sama kayak Bu Komang dan Bu Sanayu, Bu Dewayu juga. Ternyata setelah kita belajar posisi kontrol yang kita terapkan itu kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus belajar bagaimana menerapkan posisi sebagai manajer. Kenapa? Karena posisi sebagai manajer itu adalah dari intrinsik anak-anak itu sendiri. Kalau keempat yang lain itu lebih ke eksternal ya. Karena dari dukungan dari luar yang membuat dia harus mengikuti peraturan-peraturan sewajarnya. Tetapi kalau posisi manajer itu benar-benar bagaimana membangun kesadaran diri dari anak itu sendiri. Ya, jadi ini bukan hal yang mudah seperti Pak Dewa sampaikan tadi. Ini berat. Terus terang teman-teman di sekolah-sekolah lain juga menyatakan hal demikian. Posisi manajer ini merupakan posisi yang paling ideal. Hanya saja penerapannya susah dilakukan pada saat zaman di mana kita melihat siswa kita krisis etika, dan krisis yang lainnya, moral dan segala macamnya. Ekstra sabar. Posisi manajer ini tidak yang lembut banget, tidak yang galak, tetapi intonasinya itu benar-benar formal, begitu ya. Jadi mungkin kita sekalian mari kita benar diri ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mendapatkan ilmu baru bahwa zaman sekarang kita disarankan untuk menerapkan posisi yang paling ideal adalah posisi kontrol sebagai manajer, sehingga bisa membangunkan kesadaran diri dari anak, bisa membuat anak itu mandiri dan bisa merefleksikan diri. Ini Bapak Ibu nih, ya kita lanjut dari sedikit biar mempercepat waktu. Ya, segitiga diskusi tadi kan sudah dijelaskan pada saat saya menayangkan video. Yang pertama ada menstabilkan identitas, validasi dengan cara dan menanyakan keyakinan. Lagi. Nah, Bapak Ibu biar ada gambaran. Jadi saya kasih sebuah video ya, kebetulan saya kemarin sudah menerapkan restitusi ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nanti bisa ditelaah ya videonya. Nah, kita lanjutkan nih Bapak Ibu ya. Jadi tadi kita sampai di restitusi. Jadi pada kali ini saya akan menampilkan video yang mana di dalamnya ada penjelasan yang barusan saya sudah jelaskan. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa telaah ya dalam video ini apa aja yang terdapat dalam video ini, bisa disaksikan. Ya bisa dibaca ya. Jadi pada kasus yang pertama yaitu siswa terlambat, diceritakan salah satu siswi dari SMK Sastra Mandala yang pada dasarnya memiliki sikap disiplin dan cerdas, namun beberapa waktu belakangan memiliki sikap tidak seperti biasanya, seperti sering terlambat datang ke sekolah setelah pandemi COVID-19 melanda. Jadi kemudian suatu ketika Miss Putu selaku salah satu guru melakukan segitiga restitusi agar siswa tersebut sadar akan kesalahan yang telah diperbuat dan melakukan perubahan yang lebih baik ke depannya.
Jadi mungkin bisa diperhatikan di beberapa menit pertama ini hal yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Kemudian tahap berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah ini menanyakan keyakinan. Tadi kan kita sempat bahas ya tentang keyakinan ya. Jadi di segitiga restitusi ini pada contohnya itu menanyakan keyakinan. Ini kasus yang kedua.
Ya, dari video tadi penerapan segitiga restitusi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Paling ada berapa tahapan nih Bapak Ibu ya dalam penerapan segitiga restitusi ini? 3. Yang pertama apa ya kira-kira? Kestabilan identitas. Yang pertama ada kestabilan identitas. Yang kedua ada apa Bapak Ibu? Iya, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, Pak saya kan ingat menanyakan menanyakan keyakinan. Jadi dalam penerapan segitiga restitusi ini tidak mudah Bapak Ibu ya. Jujur kita kan ini kan baru ilmu yang baru saya dapat ketika mengikuti program guru penggerak. Seharusnya kalau kita bisa kita menerapkan ini. Kenapa? Karena kalau kita menerapkan segitiga restitusi, kita tuh enggak yang seperti memberikan hukuman. Memang ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh siswa, tapi pada segitiga restitusi ada cara-caranya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Kita cari tahu dulu, ya kan? Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu di dalamnya kita bisa menanyakan alasan-alasan kenapa siswa tersebut bisa melakukan hal yang salah tersebut. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Jadi tanya ke depannya dia menjadi seperti apa, mau berubah atau tidak. Tapi itu dari dalam dirinya sendiri. Anak tersebut yang menjawab, bukan kita yang minta. Besok nggak boleh begini, nggak boleh begini, bukan seperti itu. Tapi dari kesadaran diri sendiri anak tersebut. Jadi kita yang menanyakan keyakinan dari dalam diri anak tersebut. Apa yang perubahan apa yang akan dilakukan ke depannya. Ya, kemudian apa namanya? Nah, budaya positif sangat diperlukan untuk pembelajaran yang terjadi. Nah, pembelajaran ini kita dihimbau agar lebih berpusat kepada peserta didik atau murid. Nah, bagaimana pembelajaran yang berpusat pada murid itu? Yaitu dengan menerapkan suasana belajar yang positif, di antara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang juga bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Jadi kita benar-benar harus kreatif ya Bapak Ibu ya sebagai Bapak Ibu guru, sehingga caranya tidak menonton mengajar begitu-begitu saja. Apakah dengan seperti yang diserahkan beberapa guru-guru games atau segala macamnya. Nah, salah satunya saya menerapkan di kelas yaitu dengan menggunakan quizzes. Sempat juga dulu pada beberapa waktu lalu saya pakai Bluecap. Kemudian ada Kahoot juga, dan ada pada LKPD itu menggunakan live worksheet. Jadi kita harus lebih berinovasi, ya harus inovatif ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini dalam aksi nyatanya saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, yaitu guru-guru, kesiswaan, tenaga kependidikan, rekan sejawat, murid dan seluruh stakeholder sekolah. Ini ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak Dewo mungkin penerapan budaya positif melalui institusi ini sudah Bapak Ibu saksikan tadi videonya. Budaya positif berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dan rekan sejawat juga sudah diterapkan. Kemudian penerapan budaya positif dengan melalui kegiatan sosialisasi kepada wali murid, orang tua, siswa juga sudah ya Bapak Ibu ya. Kemudian penerapan budaya positif melalui kegiatan sekolah ini ada banyak. Kita punya banyak kegiatan, hanya saja saya melakukan beberapa saja. Oke, Pak Dewo mungkin bisa penerapan budaya positif melalui kegiatan kajian keagamaan ini sering banget yang kita laksanakan. Hanya saja dokumentasinya yang saya lampirkan ini saja. Oke, lebih demikian Bapak Ibu. Jadi kita sudah belajar banyak ya hal-hal baru. Yang pertama tadi tentang budaya positif ya. Memang budaya positif di dalamnya terkandung ada nilai-nilai kebajikan, ada keyakinan di sekolah, dan ada peraturan, ada konsekuensi, dan itu ada pilihan-pilihan yang mana yang harus kita terapkan. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang segitiga restitusi, di mana di dalamnya yang pertama ada persadaran identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, kemudian kita juga sudah mempelajari posisi kontrol guru. Yang pertama ada sebagai pembuka
pemberantasan bersalah, teman, pemantau, ya. Yang kelima adalah posisi manajer, dan yang ideal terdapat adalah sebagai posisi manajer. Jadi Bapak Ibu ya. Nah, semoga ya sebelum saya tutup, Bapak Ibu ada yang bertanya? Tidak ya, pasti. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita sekalian untuk belajar lebih baik lagi, untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Om Swastiastu. Saya selaku Kepala Sekolah SMK Sastra Mandala ingin menyampaikan terkait dengan diseminasi budaya positif oleh Miss Putu sudah berjalan dengan lancar dan baik. Materi yang disampaikan sangat bagus. Harapannya semoga kesemuanya ini bisa diterapkan di SMK Sastra Mandala. Lanjut. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu, saya Nila Utami, merupakan salah satu rekan dari CGP Miss Putu. Jadi terkait hasil diseminasi yang Miss Putu sudah lakukan, saya mendapatkan banyak sekali informasi dan ilmu-ilmu mengetahui 5 kontrol posisi serta segitiga restitusi. Semoga dari apa yang kita pelajarkan dan diskusikan mampu menumbuhkan rasa budaya positif bagi peserta didik di sekolah kami dengan kegiatan atau hal-hal yang lebih baik lagi. Mohon maaf jika ada salah kata, saya tutup dengan para mesanti Om Santi Santi.